lewat situ lagi 2 gitu tak gitu. Gue foto lagi gini set, gue jadi 4 ada orang gini. Kampret, gue udah serius nih. dia nge-roll off 3. Gue di SAI, lagi di SAI ada bapak Arab itu gede tinggi banget, kayak nyari anaknya. Iya. Oh, maksudnya bapak-bapak Arab. Iya. Maksudnya kalau bapak Arab mah ibu Sunda biasanya. Bapak Arab ibu rezekinya. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Asoy banget ya. Bridging acting. Gue nonton dia di stand up fest, lucu banget. Thanks. Demi apa? Demi unggul. Asoy. Halo tes teman-teman dari Pentagon, tolong dong. Ya, aku kali ini pengen banget ngobrol sama man behind the success of film Jumbo ya. Iya. Apa dia sibuk? Nggak peduli. Kalau aku udah mencet dia harus masuk ke sini. Oke, siap. Maaf, saya bercerita jujur. Sebenarnya dia hari ini lagi sibuk. Dia menolak tawaran gue untuk ngobrol di sini. Tapi karena gue udah pencet, dia kesedot kayak black hole gitu. Lagi sedang apa? Sorry. Jujur aja, lagi sedang apa tadi ketika kesedot lagi black hole itu? Lagi ada nyobain sesuatu lah. Lagi tes barang. Lagi tes. Kayak dia udah ngeluarin barang terus gue hilang berarti. Oh, kesedot tiba-tiba hilang ke sini aja gitu. Iya, ke sini. Ntar balikin lagi ya. Boleh. Kita balikin lagi. Rian. Apa kabar semuanya? Pada nungguin udah tadi nih. Mami babi gimana? Berarti dia nonton stand up. Gue nonton dia di stand up fest, lucu banget. Thanks. Demi apa? Demi unggul. Gue belum opening dulu. Selamat hari cantik, kamu ya cantik, obrolannya asik. Dan banyak yang pengen gue tanya. Rame banget di salon ya? Rame. 3 juta orang ya? Udah, tapi dari awal buka salon ini memang nggak ada pelanggannya. Jadi hari pertama kan udah pada pulang langsung. Untuk mengenang jasa-jasa mereka, gitu. Jadi mereka sih ikut trainingnya. Nomor 5 gaya apa ya? Boleh aku tahu nggak? Nomor 5. Ini gayanya zaman-zaman Cina zaman dulu. Iya kan. Pakai bawa ini ya, bawa pedang ya. Itu dia. Oh iya. Yang dikuncir belakang gitu kan? Iya. Ya kalau dibuka bentuknya begini. Nah itu nomor 1 kenapa ada anti hama gitu? Tikus. Iya, dia kan sesuai sama passion dia kan penangkap tikus. Oke. Ya. Nah ini nomornya nih berdasarkan berapa banyak orang sering minta atau gimana? Mereka maunya nomor berapa? Sama kayak kita masuk klub bola gitu segala macam, penyerang nomornya berapa, 9 segala macam kayak gitu. Ini yang nomor 6 ini nih. Jangan. Nomor 6 itu spesial buat nomor lebaran kata dia. Aslinya orang Jawa dia, karena orang Sragen. Tapi semenjak udah diginiin, mereka dicoret dari kartu keluarga kan. Malu begitu. Ada yang model kayak ini nih, harpa karena dia senang harpa. Iya benar. Main harpa ini kan. Nah, begitu ini. Tuh, niatnya bukan kuda sebenarnya. Apa itu ya? kuda itu? Anjing dia maunya. Itu kan si Munaro itu. Oke. Si Munaro kan bikinin anjing. Aduh, najis muslim saya. Oh gitu ya. Kuda aja. Sementara Rasulullah berperang dan menaiki kuda. Ah benar. Jadi pakai itu ya. Kuda aja dia pasang kuda gitu. Kesel dia habis itu digunting kan. Oke. Munarohnya digunting. Digunting. Lucu lagi. Komika ya Mas? Iya. Juara season 5 ya? Tidak tadi si Rigen yang juara. Bener. Tapi saya people champion katanya begitu. Banyak yang senang sama saya walaupun saya nggak juara gitu. Berkiprah di tempat lain. Saya boleh bertanya? Boleh. Lihat ini merupakan the winner dari Suci 1 tahun 2011. Satu-satunya season suci yang belum ada sponsornya. Lu mah enak. Hadiah lu apa? Hadiahnya Rigen apa? Rigen udah dapat mobil kayaknya. Iya, TV doang. TV? Iya. Cuma 17-an aku juga TV. Iya bang. TV. Iya TV. TV sama uang udah. Uangnya berapa? 50. Wah gede tapi 50 juta. Lumayan ya? Iya kalau Rigen itu dapat mobil Karimun. Kayaknya mainin duit dah.
Iya kan? Tapi dengan duit deh. Gimana ya Bang rasanya jadi juara satu saat itu, di mana awareness orang tentang stand up tuh masih belum terlalu banyak banget ya? Ya seneng lah, bangga dan apa ya, seru aja gitu. Karena lu tuh season 5. Dari season 3 itu bahkan season 2 tuh orang yang nonton tapingnya itu udah penonton stand up. Ya kan? Karena di luar juga udah nonton stand up, udah mulai tahu kan. Oke. Nah, pas season 1 tuh orang kan belum kenal banget stand up. Iya. Jadi penontonnya masih penonton bayaran, belum penonton stand up. Ketawanya dari setup udah Ketawanya kayak domba. Yang gitu. Tahu nggak lo? Nah, kayak gitu tuh. Iya. Jadi agak bingung gitu, kayak gue tuh tampil mau bikin ketawa juri apa mau bikin ketawa penonton. Ada bingung gitu kalau nulis materi itu, agak bingung gitu. Karena kalau nulis yang stand up banget, penontonnya kayak nggak ketawa, belum ketawa, jurinya ketawa. Cuma kan kalau penontonnya nggak ketawa, lu direkam masuk TV kan kayak ngebom. Pasti. Bener kan? Iya. Jadi kayak harus diseimbangin gitu, yang materi yang beneran ngebeat, sama ada yang ngerosting gitu. Oh, ngerosting ya, masih boleh. Jadi dulu ya. minta tolong tuh sama kayak flow directornya, kalau ada yang ajaib dikit bentuknya suruh duduk depan dong gitu. Biar dapat ngambil sama kamera dapat. Dan itu work saat itu masih oke. Tapi alhamdulillahnya kan di luar sambil stand up Indo jalan. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi mulai mendekati grand final tuh udah penonton-penonton yang mulai suka stand up, anak-anak komunitas mulai nonton gitu. Dan di TV juga mulai udah banyak yang nonton langsung di TV juga. Iya, benar, gitu benar. Kalau lu sendiri sebenarnya ada nggak sih niatan untuk jadi stand up komedian? Enggak. Waktu itu apa ya? Kayak nganterin teman, kayak biasa. Enggak. Itu cuma nganterin teman doang. Itu. Kayak aku. Lama juga. Terhubung ke Pentagon. Diedit. Hilang gitu gue. Jangan. Gue sudah balikin dulu lagi. Enggak, gimana? Itu tuh kayak lagi apa ya? Awalnya gara-gara lihat iklan si Panji. Panji kan itu ornamen sih. Bukan. Sekarang. Dia tuh dulu bikin acara kayak, kan dia nge-rap ya. Nggak ada yang tahu kan Panji nge-rap, nggak ada yang tahu kan? Gue tahu sih. Enggak kan, kurang tahu kan? Satu dunia kan kurang tahu. Kurang tahu. Oh ya gitu. Dia bikin namanya Twi-Fight Concert dulu. Jadi dia nge-rap terus nyelipin stand up comedy gitu. Terus gue pernah nonton sekali. Terus kenalan apa gitu-gitu. Terus dia bilang dia lagi diajak jadi host sama TV itu. Kompas TV. Ya, sama Kompas TV. Baru gue tahu ada audisi, iseng gitu. Tapi sebelumnya lu udah ada belum literasi atau dari luar gitu stand up? Stand upper dari luar nih, komiker. Gitu, tapi belum nonton dia tuh dulu VCD bajakan. VCD? Iya ada. Chris Rock. Anjir, belinya di Glodok lagi. Kagak di yang di pinggir jalan tuh. di Melawai. Iya, gitu. Di Melawai adanya. Bilangnya gini, Bang minta yang lucu-lucu hitam gitu. Ini tayang bulan puasa. Enggak. Ya bener dikasih stand up Chris Rock. Kulit hitam kan? Oh iya. Lucu kan? Iya. Dev Chappelle. Iya Dev Chappelle gitu kan. Ujungnya gundul gitu kan. Balik lah. Dev Chappelle ujungnya gundul. Dev Chappelle gundul juga. Gundul emang gundul kan? Bener. Ujungnya gundul, hitam lucu. Dia dikasih Dev Chappelle gitu. Gundul hitam lucu. Iya. Dev Chappelle. Mau kemana lo? Dia bingung mau kemana. Iya benar. Literasinya dulu dikit lah. Cuman pernah mungkin dulu gue belum paham itu stand up ya. Cuma kan kalau nonton Sri Mulat, ya. Dulu sebelum mulai kadang-kadang biasanya almarhum Basuki itu suka kayak stand up sendiri gitu dulu. Istilahnya dulu mungkin monolog. Iya. Bawa serbet. Iya. Terus ngoceh-ngoceh dulu kan. Iya betul. Ngeluh-ngeluh dulu gitu. Kasih premis. Iya. Baru ntar mulai cerita masuk. Gue pernah nonton Sri Mulat live sama bokap di Taman Ria Senayan. Sekarang jadi Senayan Park Spark. Dulu tuh Taman Ria. Spark ya. Betul. Iya. Sri Mulat pernah manggung di situ. Gue pernah ngelempar rokok ke panggung. Oh iya. Seru banget. Jadi pernah ngerasain nonton lawak live tuh, tahu rasanya tuh. Seru banget emang. Vibe-nya tahu langsung. Beda. Itu udah disiarin TV saat itu atau masih emang di off air aja? Udah. Waktu itu di Indosiar apa di mana ya? TVRI. Iya. Saat itu Sri Mulat tuh di Indosiar. Bener. Dan juga yang paling ikonik itu adalah yang Dracula pasti. Paul. Yang main Dracula ya. Tapi nggak tahu masih hidup apa sekarang ya pokoknya. Coba aja cek Pentagon. Jangan masalah pencet ya.
10 orang ntar lama-lama kesedot di sini. Tapi by the way teman-teman ya, Adian ini adalah seorang anggota dari The Founders Stand Up Indonesia dan Adian ini yang paling muda di antaranya. Gitu. Yang paling sebenarnya ada yang paling muda, Kang Isman. Tapi semenjak kartu keluarganya kebakar jadi kita bingung. Yang bakar siapa? Dia sendiri. Iya. Kalau dia main sulap kan pakai tisu. Dia pakai kartu keluarga. Dia cari nama emaknya. Mancing-mancing aja bapak ini. Bapak mancing-mancing aja nih bapak nih. Bapak sebagai yang termuda Pak, yang termuda. Betul. Bagaimana Bapak di tempel-tempelkan sebagai The Founders itu berat gak dengan? Enggak sih. Soalnya sebenarnya mereka juga nggak tua-tua banget. Ya kecuali Isman ya. Tapi itu loh. Isman hobinya tuh hobi anak muda, main game, ngoleksi Pokemon, hobi anak muda. Pak, tapi kan nggak nolong apa. Hobinya muda tapi mukanya enggak, maksudnya begini, perawakannya gitu tidak gitu maksudnya. Gue nggak ada ngerasa paling kecil gitu ya. Memang secara umur memang paling kecil. Iya Cuman ngobrolnya nyambung aja. Betul. Tapi lu tahu Kang Isman itu hobinya main games online. Tahu kan dia punya YouTube. Kenapa semua terlalu ke Isman sih kalau ngomongin founder? Kan founder itu ada 5 ya. Founder itu ada 5. Kualat lu ntar lu. Kualat lu. Ya. Lebih banyak munaroh yang lain. Kapan lu ditelepon? Siapa yang telepon lu duluan? Yang ngabarin. Ngabarin apa? Kita ngumpul yuk. Oh enggak, kita tuh gara-gara kita lagi pada ada di komedi cafe. Almarhum komedi cafe. Yang lain sudah tidak ada ya. Iya betul. Iya kan di situ ada stand up night 1. Ya, yang sebelum kita jadi komunitas, gue tuh ketemu sama Ernest duluan di audisi Suci Jakarta, Suci 1. Oke. Ketemu sama Ernest, dua-duanya dapat golden ticket. Terus si Ko Ernest ngajak gue buat open mic pertama kali di situ. Oke. Nah, terus si Ernest ngajak Isman, gue ngajak Panji ngajak Radit. Gue karena kenal duluan sama Panji kan tadi kan. Duluan. Gitu. Duluan sama ya udah. Akhirnya masuk ke situ terus bikin acara, Ernest bawa handycam. Anjir masih handycam ya? Handycam 2011 handycam. Iya bener. Yang keluar di sini. Apanya? Iya bener, makanya gini kan. Iya begitu. Iya gitu. Iya gini kan. Pernah gak kerekam tuh, pernah kerekam gini set, gak kerekam apa-apa. Gini set, handycamnya sebelah sini. Iya. Buat apa nih gini? Ternyata ini cuma latihan gini-gini doang. Ya nggak apa gini. Yang penting videonya nggak gini. Maksudnya gini. Saya tahu lagi yang itu. Nggak, maksud gua kalau kameranya gini harus segini. Kan tadi udah janji ini tayang bulan puasa. Nggak kan kalau handycam nih kan ada layarnya. Layarnya tuh bisa digini-giniin. Oh iya. Saya pikir yang nonton yang gini. Handycam Ernest yang ada layarnya gitu. Di sana tuh kayak gitu tuh, kayak gitu. Seperti itu. Jadi bisa layar matanya. Iya. Matanya Ernest kan nggak bisa kebuka lebar, kalau gini nggak bisa dia. Pas kita stand up night 1 ada di YouTube tuh. Iya. Panji bawa masa, Radit bawa masa, gue bawa teman-teman siapa. Jadi kan rame. Iya. Itu acara stand up pertama yang serame itu. Nah, selesai dari situ ngumpul lah kita berlima sisaan. Jadi kayak selesai gitu, kayak tadi apaan ya gitu. Iya, mau diseriusin nggak gitu. Enggak, gimana tadi kan udah ngumpul nih, lu salah satu di antara kalian gini. Seru banget ya. Tadi apaan ya? Iya gitu. Kalian nggak sadar itu tadi apaan gitu? Iya karena nggak nyangka kan sebanyak itu yang nonton. Oh, nggak nyangka karena sebanyak itu gitu ya. Iya, kagak makin narkoba lah, Takut lah. Tadi apaan ya gitu. Tadi apaan ya gitu. Iya, gitu. Terus ya udah akhirnya bikin channel YouTube, Ernest bikin akun Twitter, terus ya udah namanya Stand Up Indo. Awalnya berlima doang, makanya dibilang founder tuh karena kita mulai aja, bikin namanya komunitasnya Stand Up Indo. Tapi itu hitungannya Sun pertama dong berarti itu. Sun pertama. Stand Up Coba Sun pertama. Iya. Tahan. Lu udah mau maju aja badan lu tadi. Sebenarnya tadi. Sun pertama bener, Stand Up Night pertama. Itu Stand Up Night pertama. Habis itu ternyata di DM gitu kan, bisa DM kan. Iya. Bang, kami juga suka stand up dari anak-anak Bandung. Boleh nggak Stand Up Indo bikin cabang gitu per kota? Kata Ernest kalau ada tempat open mic, kalau ada yang bisa organisir, ya silakan aja. Akhirnya muncul Stand Up Indo Bandung. Ya udah mulai pelan-pelan kota-kota lain. Habis itu baru ada yang kayak Stand Up Indo kampus gitu. Oh Stand Up Indo ini kayak gini gitu. Baru ya udah lama-lama Stand Up Indo aja. Nah, baru
setelah udah makin banyak, dan itu kan sebenarnya secara ekosistem saling menguntungkan kan. TV bikin program, kita punya supply komiknya. Betul. Penonton di luar juga punya hiburan gitu. Jadi sekarang Suci aja mau season 12 kan. Betul. Jadi ada apa ya? Muter lah gitu. Iya. Gitu. Itu ya TV pasti juga merasa terbantukan sekali dengan Seperti adanya. Anda pertama tahu stand up dari mana? Saya pertama kali tahu stand up itu semenjak saya lihat di YouTube juga. Betul. Mangan siapa? Ada Kaleng Kongguan lagi stand up tuh. Siapa sih? Kaleng Kongguan. Iya, si Kikoy. Kikoy dari Jakbar ada yang gigi nyompong. Oh iya. Sama mau Kikoy gitu-gitu. Terus lu ngerasa gue bisa tuh kayak gitu? Enggak gitu Mas. Mas, tapi memang sebelum itu aku kan udah nonton juga di Metro sudah ada. Iya benar. Iya, di Metro biasa kan stand up kita kan kita bagi menjadi Nah, ada dua mazhab tuh, iya, kan? Ada mazhab Metro sama mazhab Tararararet. Nah, itu dia tuh seperti itu. Tapi itu. kenapa Anda ikutnya Suci? Karena memang nggak punya channel untuk datang ke Metro sebenarnya, dan memang belum jadi seorang komika, masih belajar aja. Belajarnya kebetulan di Stand Up Indo Jakbar karena rumah kan di Jakbar. Iya. Mazhabnya kan 3. Mazhabnya Kompas, Metro, sama yang pakai kostum-kostum. Suci. Tapi by the way dia jago impersonate. Hah? Dia jago impersonate Raditya Dika. Jangan gini nih, Coba dulu. Gue tuh paling seneng gini. kalau lu udah. Dulu gue paling jago. Terus setelah ada Christo Immanuel, gue tahu diri aja. Enggak, Christo Immanuel kan jauh sebelum lu, Bang. Sebelum gua. Ya sesudah lu maksudnya gitu. Tapi dia ngebuka show Panji jadi Pak Tit, mirip banget. Gue juga tak usah jangan dibahas yang itu dah. Gua sensor mandiri tuh. Oh iya, Jangan salah memilih. Sensor mandiri kan? Iya. Nonton nggak sih lu di bioskop? Nonton. Aneh ya, itu kan aneh banget loh. Aneh asli sih gitu. Tapi kan beliau Iya. bisa yang lain Mau bridging. Mau bridging itu kamu coba Raditya Dika, coba. Kalau menurut gue tuh dari suara masih megang lu dibanding Christo Immanuel menurut gue. Kan selera orang kan beda-beda. Gue impersonate Radit tuh sebelum gue balik. Enggak. Sebelum suara ini banget. Dan sekarang Radit kan kayak gitu juga. Yang menarik tuh kalau suara dia pas lagi stand up aja. Kalau podcast mah lemes-lemes aja dia kan. Iya, asli kalau podcast ngobrol langsung. Halo semuanya. Gitu dia kan. Tapi kalau stand up gini pakai topinya gitu. Nah, itu saat itu tuh Pak. Itu Bapak mirip sekali deh Pak. Asli deh Pak. Boleh coba sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Gue udah lupa deh gimana. Kromos. Iya. Gak bisa ngikutin Raditya Dika, berarti suka juga dengan cara dia stand up. Enggak. Gue patahin bingung kan lo. Enggak dong. Itu kan karena apa ya? Mungkin ya menurut gue pada saat itu ya, bukan sekarang. Pada saat itu tuh kan yang rajin ngupload video stand up tuh cuman gue, Radit, Panji, Ernest. Kalau lo sadar nggak sadar, sempat selama beberapa waktu setiap ada orang open mic, kalau nggak gayanya tuh kayak kita aja gitu. Lu perhatiin deh, jadi cara ngomongnya ntar ada yang kayak Radit, ada yang kayak gua, ada yang kayak Panji gitu. Ntar baru lama-lama punya ini sendiri gitu. Iya. Kan kalau dulu kan lebih kepada lucunya tuh punchline ya, bukan pada cukup gitu, bukan gitunya gitu. Bukan gitunya. Ada punchline-nya gitu. Beneran lucu bukan nada gitu. Bukan nada, lucunya beneran materi bukan gitu. penekanan nada gitu ya, bukan dipaksa orang ketawa dari penekanan nada, punchline-nya enggak lucu juga, gitu ya. Lucu juga. Iya, lucu juga. Jujur. Emang lucu kan? Lucu. Emang lucu lah. Lucu kan? Dan bareng ini by the way ya pernah kena lempar spidol oleh guru kimianya karena saat jam belajar ia malah kok bisa gitu? Lo tahu ini dari mana? Jadi bener loh. Asli. Gue udah kecewa tadi, gue ngefans banget lo sebenarnya. Pelajaran kimia. Guru kimia pas SMA. Kenapa makin banyak ya yang nonton ya? Saya dari mana aja sih? Sengaja saya panggil cuma untuk bertemu dengan Anda. Gue nggak bisa kimia gitu, kayak ya ngerti, cuman kayak lagi bosen banget aja gitu. Oke. Terus ya udah gue kayak aduh ini apa sih, terus gue entah gimana di tas temen gue tuh ada kartu remi. Ya udah gue kan kebuka gitu kan, gue ambil aja, terus gue nggak tahu ya, terus gurunya lagi ngejelasin gitu, gue bilang gitu, pilih kartu, sudah kayak pilih kartu, butak dia tuh gue dilempar spidol begini sama gurunya.
Maaf ya Bu Aika, ya Allah. Oh, Bu Aika. Namanya Bu Aika. Mohon maaf, masih ada? Masih ada? Masih ada. Boleh, sekarang boleh. Gue sekarang bangga banget. Kemarin nonton Jumbo. Udah ketemu langsung. Asli. Kasih ya, Bu. Pas ketemu lo jadi kayak, Ibu bawa spidolnya. Ini enggak. Ayo, ini spidol apa? Lu kayak lupa gitu. Apa ya, Bu? Ini spidol. Tapi gue tuh emang dari dulu, gue tuh nggak betah di kelas tuh. Maksudnya nggak bisa diem. Emang tipe yang nggak bisa diem. Gue tuh nggak suka dengerin gitu. Karena nggak tahu ya kayak, oh yaudah gue udah ngerti gitu. Kayak pengen pulang aja. Pengen main, pengen pulang gitu. Jangan, orang lagi sekolah gimana? Dia lagi sekolah. Yang lain juga sekolah, pada pengen pulang. Tapi sekolah dulu. Semuanya juga pengen pulang. Iya, udah. Cuman lu pengen pulang aja bawaannya. Kayak guru BK ya tiba-tiba ya. Ya ini jangan bener emang iya, namanya maaf, sekolah ya maaf, sekolah. Entar lu waktunya pulang masa ya lu inepin di rumah atau tidur di kantin. Entar juga saya ada pulang dipulang. Ini guru ngaji ini. Iya. Guru ngaji di musola gue dulu kayak gini. Gitu ya? Gitu. Iya. Gue terinspirasi dari guru ngaji gue. Karena aku Ustaz Sayuti, galak banget itu. Dia kalau Ustaz Sayuti itu kan dia punya kayu yang buat getok, bukan getok maksudnya buat ngajar si kalam gitu kan. Nunjuk, fathah, tasdid segala macam gitu kan. Tapi kalau dia lagi marah kayunya kayak panjang dah. Dipanjangin. Makanya itu gue juga bingung dah. Misalnya kan gue jauh dia kalau udah getok jadi panjang, tapi kalau dibuatin jadi pendek gitu. Waduh, jadi gue kadang-kadang suka ngecek. Apa ya dipencet? Kayunya dipencet jadi remote. Terus ada extend gitu. Gitu kan? Gue takut begitu kan bisa jadi gitu. Gue pikirnya, jadi. wah dia emang sakti emang. Tapi kalau dia mau selfie bisa juga tuh. Gini dong. Asli. Udah macam-macam itu guru ngaji gua. Udah mungkin dia selfie. Sama Dia juga. kan langsung dari HP gitu. Asik. Tapi ya teman-teman ya nih karena kita tayang di bulan Ramadan, jadi Kan tayang bulan Ramadan ya? Ya Allah. Dari awal kalau mau Bapak dari tadi. Kita ngomong udah ngalur gitu kemana-mana. Kok ini ada mix sih di sini? Komik Ini apa nih? itu radar. Oh, radar. Saat umroh Bang Rian ini pernah berdoa agar Jumbo itu tembus 3 juta. Tapi Masya Allah, karena matematikanya Allah kan bukan 1 tambah 1 2, bisa aja 400 kalau Allah yang ngitung. Betul. Allah ijabah lagi jadi 10 juta. 10 juta. Alhamdulillah. Kok jadi ini ya Mama? Jamaah. Benar. Iya betul. Benar. Bagaimana rasanya? Ya Allah, minimal 3 juta aja di dalam doa gitu kan. Iya. Mungkin ketika lagi sholat segala macam minta 3 juta udah cukup dah buat saya, kata Bang Rian. Tapi Allah, enggak Rian. Lebih gua kasih, kata dia begitu. Gue nggak yakin suara Allah kayak gitu sih. Enggak, ya kan kita berromantisme keimanan kan seperti itu. Kalau act out kan itu. Iya. Keluar ya, biasanya keluar berita Diki Divi act out jadi Allah. Ada videonya, potong. Tidak begitu Rian. Ngeri banget ya aku, takut. Nggak, itu waktu itu doa, itu sebenarnya gue khawatir. Gue kan gini, Jumbo yang ngerjain banyak banget. 420 orang. Masya Allah. Budgetnya gede lah, 3 kali lipatnya film biasa. Film animasi. Animasi biasa lah gitu ya. Gue cuman takut mereka tuh udah pada segitunya ngerjain Jumbo dengan waktu, tenaga, pikiran. Kalau yang nonton dikit, sedih gue, ngerti maksud gue. Iya. Jadi gue tuh itu matematikanya paling enggak 3 juta tuh jadi ya udah nggak untung gede, tapi maksudnya aman untuk bisa bikin film animasi lagi dan mereka tuh semua terkompensasi dengan baik gitu. Angka aman lah ya. Angka amannya segitu. Iya, nggak ada yang tersakiti dari segi budgeting juga. Ya lebih dikit tapi masih gitu, ada lebih dikit. Bener. Aman lah. Jadi kalau mau bikin lagi juga masih investor tuh bukan kayak enggak gitu. Oh, kemarin aja jeblok nggak begitu ya. Enggak. Kemarin masih aman kok, kita kasih nih. Ya, iya, gitu. Lu buat etalase jualan juga kan enak kan. Benar. Doanya sebenarnya lebih ke situ. Oh begitu doanya. Tapi apa yang kamu rasakan saat ini tembus udah lebih dari 4 juta, 5 juta. Aduh ya Allah. Gini ya. Ini film gue pertama kali, oke? Ini gue bikin film pertama kali itu Jumbo. Jadi gue tuh nggak tahu apa sih kayak perkembangan penonton per hari tuh yang bagus berapa, gue nggak tahu. Nah, algoritmanya lu nggak tahu tuh. Nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Ternyata kan ada target-targetnya gitu kan. Ya. Kalau misalnya mau seminggu 1 juta, minimal opening day berapa gitu-gitu. Iya.
Opening day nih Jumbo. Nah, gue tuh memang sama istri udah nabung. Karena kan gue banyak ninggalin istri ngerjain Jumbo nih, begadang-begadang gitu kan, hampir 5 tahun lebih gitu. Maksudnya ngerjainnya detail, jadi sering pulangnya tuh telat. Jadi gue bilang, sayang, pokoknya kita nabung. Film ini begitu selesai, udah siap tayang, kita liburan ke Belanda. Gue udah ngomong gitu. Oke, nazar tuh. Nazar, nabung lah, gitu. Selesai filmnya kan. Jadi gue cabut aja. Jadi gue hari perdana tayang nggak ada di Indonesia gue cabut memang pengen ngosongin kepala gitu. Iya, deh, oke. Ngosongin kepala kan. Terus abis itu ternyata hari pertama gue di WhatsApp sama kita berapa? Hari pertama Jumbo 60 ya? 60.000 kan. Seneng gue kira banyak. Buat gue banyak, karena gue 60.000 coy. Iya, buat gue banyak gitu kan. Oh ya 60.000 gitu. Terus kayak abis itu kata dia, enggak mas ini dikit. Oh dikit ya? Iya. Nggak jalan nih mas filmnya gitu, kata anak marketing yang WhatsApp call gue. Ya udah, terus gue di situ udah kayak, oh ya udah kalau ini nggak jadi box office, paling nggak gue lagi liburan sama istri gue gitu. Udah lah, gak usah ngecekin lagi lah penonton harian, udah kita liburan aja, makan aja jalan-jalan gitu. Terus tiba-tiba di minggu keberapa tuh ada sehari tuh bisa sampai berapa ratus ribu ya? 700 ya? Ada yang 700.000 sehari. Terus gue ditelepon langsung sama Mas Angga Sasongko. Gue nggak peduli ya lu lagi cuti ya kata gitu. Hari ini ada yang 300.000 kata gitu. Terus gue itu banyak ya mas. Gue gitu. Maaf ya. Gue nggak punya bayangannya gitu. Kosong banget ini. Gue kosong banget ya. Itu banyak ya mas gitu. Penonton. Oh iya. Iya terus abis itu udah nggak. Dari situ udah nggak kekontrol lagi. Terakhir yang lu dengar sampai lu balik ke Indonesia berapa juta? Enggak, gue masih liburan di sana, tiba-tiba udah 2 juta penonton. Loh, kan lu masih di sana belum balik, udah 2 juta. Belum balik, udah 2 juta diajak video call gitu sama semua tim marketing. Wow, gitu. Terus gue kayak pakai baju tuh pada semuanya. Pakai baju. Iya kan dia lagi gitu kan. Kan masuk tuh video call WhatsApp gitu kan. Gue dulu buru-buru pakai baju. Oh. Sama istrinya. Kagak, lagi berenang. Oh lagi berenang. Wah, kan ada kolam renang juga. Maksudnya pakai dulu om. Terus gini ya. Tangan lu bunyi gamelannya dung teng teng. Iya, betul. Gitu. Hidi. Ya udah 2 juta. Dan pas gue balik, pokoknya sampai 4 juta tuh gue masih di sana. 4 juta penonton gue pulang baru. Masnya berapa hari sih liburan? Lama amat kayaknya. Enggak. 11. Sama itu. Coba lu besok ke Osaka mau berapa hari? Buat teman-teman yang nggak tahu konteks ya, gue datang nih ke Khas Kreatif nih. Si Diki lagi teleponan gini, kita teleponan kan, bang gitu, apa kabar? Bisa nggak besok itinerary tanggal Osaka? Berapa? Karena kan gue tahu kan ada lu, jadinya pas banget nih, lu kan. Udah pernah ke Jepang sebelumnya? Udah, ini kali ketiganya. Oke. Kali ketiganya, seneng aja. Pokoknya biar lu nggak kejebak lagi sama babi. Gue kasih tahu. Iya. Kata babi dalam Jepang itu buta. Oke, cari aja di menu. Pokoknya kalau ada kata butanya kagak usah makan. Oke. Nah, jadi si babi dari gua hantu gitu. Katanya benar. Iya. Butadon pasti babi. Nasi babi. Buta ramen. Ramen gitu. Babi. Orang kayak babi apa ya namanya? Orang tapi kayak babi gitu. Gak usah dibahas ya. Gua ada punchline tapi gak enak banget. Jangan. Ceritain pengalaman doa Bang Diki waktu di umroh. Oh, doa gua waktu di umroh, doa juga. Iya dong pasti. Coba lagi beatnya yang di Stand Up Fest. Wah itu ngeri banget, itu harusnya oper doang sih Bang. Jangan. Tapi Asis itu lucu banget sih. Apa doanya? Pengen dijual digital downloadnya sama Ajis. Oh gitu? Iya, yang itu yang potongan itu. Lu berapa sih 20 menit ya itu? 15. Lucu banget guys. Lucu banget gue nonton live Diki lucu banget di Stand Up Fest. Makasih banyak. Lucu banget. Demi apa? Demi apa? Demi bagus. Nulisnya rapi banget. Aduh alhamdulillah. Cuman goyang badannya aja nggak rapi. Itu kan ciri khas saya. Iya, terlalu gemulai masangnya. Betul kali. Waktu aku umroh, aku sempet berdoa. Jadi kan katanya kan di sono ki waktu kata nyokap gitu ya. Nyokap kan udah haji dan segala macam. Di sana tuh langit itu tipis ki dalam artian. Oh maksudnya gimana langit itu tipis? Kalau Diki berprasangka buruk aja sama orang-orang yang ada di situ tanpa didilai sama Allah langsung dibalas. Jadi ini sebenarnya kejadian gue sempet kayak pengen pembuktian gitu. Awal-awalnya, tapi di tengah-tengah itu gue merasa kayak lupa gue ngelakuin hal salah kayak gitu. Jadi pertama kali umroh ini. Pertama kali umroh.
gue bareng rombongan kan. Ketika gue lagi bareng rombongan, gue sempet ngucap gini karena gue sedikit ketinggalan 3-4 baris dari rombongan gue. Gue sendiri, ini rombongan gue, gitu. Tapi gue udah nggak bisa ngejar. Ini udah padat ini, wah udah padat banget gini. Nggak Lagi bisa. tawaf, Gitu kan. Bukan tawaf pada, tawaf awal malah gitu kan. Tawaf pada mah udah kelar dong. Ini tawaf rangkaian awal gitu kan umroh. Wah, susah nih. Ngucap gue pakai mulut dari jauh begini. Iya. Ini mas sama aja umroh sendiri. Ini mah sama aja tawaf sendiri, katanya begitu nggak barengan. Iya. Abis gue duduk begini, hilang. Bener tawaf sendiri. Sampai kelar tawaf sendiri. Iya. Sampai haul, sampai tawaf sendiri. Umrohnya beres sendiri. Sendiri. Sa'i sendiri. Botak sendiri. Yang itu minta tolong, Pak. Ya bener. Kirain. Kayak gitu. Kayak gitu. Pede lagi gimana keren nggak? Gitu kan. Iya. Itu dia itu kayak langsung saat itu juga gue masih bisa nelpon istri gitu kan, istri juga masih bisa di situ lagi ada nyokap segala macam gitu sudah sholat tobat kan. Udah gue sholat tobat dah, minta tolong mau ustadz gitu kan segala macam, gue sholat tobat segala macamnya. Minta maaf dah gitu kalau udah salah ucap ngomong gitu. Tapi yang jadi kalau di sini masih ada bukti kalau gue umroh sendiri itu, ini di sini gue ada, jadi setiap umroh kan kita ada yang lampu hijaunya itu ya, buat penanda kita ada 1, 2, 3. Ya, jadi kalau gue lewat situ, gue foto jari gue 1 tak gitu. Jadi lewat situ lagi 2 gitu tak gitu. Gue foto lagi gini, gue jadi 4, ada orang gini. Kampret, gue udah serius nih. Dia nge-roll off 3. Bener. Gue nungguin nih. Bener-beneran ini. Nadanya udah di bawah banget soalnya dia udah kayak wah. Gue kira ada, aduh. Agak beneran ini ada jari pesan gua. moral apa gitu nih. Bener pesan moral. Gue lupa dah nyari dah. Pokoknya di sini ada jari gua, ada foto jari gua gitu kan. Sampai 7 kali itu yang nandain. Sampai selesai 7 tawaf nggak ketemu rombongan lagi. Nggak ketemu rombongan. Pas udah selesai ke-7, baru ada rombongan gua ternyata di pintu apa gitu nungguin mereka. Ada beberapa orang yang nungguin mereka di situ. Diki katanya, Masya Allah gue langsung seneng udah tuh pelukan lu kenapa gitu, kita nungguin lu katanya begitu. Ada yang udah ngeliat lu, kita manggil tapi lu nggak dengar katanya begitu. Manggilnya gimana? Gitu. Enggak. Itu nggak dengar kali. Gitu. Menurut gua dari sudut pandang rombongan lu nih, dia udah lihat lu lewat kan. Tuh si Diki ngapain dia gini ya? Gitu. Kata dia gitu. Kayaknya ya. Kata dia, ngapain nih orang lampu hijau difotoin gitu. Jadi kayak biarin. Udah gitu. video ya. Bener. Ini orang aneh nih. Aneh gitu. Maksudnya tiap ini foto-foto ini. Masa gitu. Kata dia biarin gitu. Terus gua sempet gini, pas sebelum masuk gua sempet kalau enggak ini terjadinya di tawaf mau pulang gitu kan. Kita kan tawaf lagi gitu kan, terus ada yang ngucap siapa datang jamaah lain segala macam. Kita kan ngelindungin jamaah yang di tengah, yang cewek-cewek gitu ya, yang ibu-ibu segala macam. Jadi kita kan begini gitu kan segala macam. Terus kita sempat berucap gini kayak nanti kita ngelindungin yang tengah, iya. Terus tapi kalau ada yang cakep nggak apa-apa, ajak masuk aja. Dia ngomongin begitu. Tahu nggak nih kita? Tahu kita nih. Masya Allah Pak, gue saya merinding. Itu seperti pokoknya pas gue lagi tahu, tuh kiri kanan gue cakep. Ya Allah masuk gue, kan cuma bercanda apa ya gue masukin atuh jadi ini. Gue begini kan ada. Emang lakinya kan gede-gede banget. Iya benar. Gue minggir gitu, takutnya kan lakinya marah segala macam. Iya. Soalnya ada yang ditoyol sama askarnya. Gue pernah itu di mana posisi saya atau tawaf ada. Gue di Sa'i, lagi di Sa'i. Ada bapak Arab itu gede tinggi banget, kayak nyari anaknya. Iya. Maksudnya bapak-bapak Arab. Iya. Maksudnya kalau bapak Arab mah ibu Sunda biasanya. Bapak Arab ibu Sunda. Gitu. Iya. Sorry ya. Maaf. Lanjut ya. Enggak apa-apa. Takut dijadi mah kalau nggak dikeluarin. Iya gitu. Dia pernah berdiri kan orang-orang tinggi sendiri gitu kan. Asli tinggi banget. Terus dia teriak, "Khalid!" gitu. Tanya anaknya kecil gitu kayak hilang gitu sekali. Cuk manjat gitu kayak monyet. Saya namanya Khalid. Bener gua ngeliat kayak gitu. Bener ya Pak? Bener. Anaknya kecil banget. Jadi kayaknya cara dia nyari anaknya gitu. Oh, ya enak ya.
kalau orang tinggi begitu, mohon maaf orang tinggi kalau jadi suaranya desibelnya frekuensinya pasti kedengeran. Kalau kita internet kan kalah masih kebentuk-bentuk sama badan. Dia kan paling atas loh. Hore! Ini kan yang ngomong hore. Bapak lama-lama udah macam kayak nungguin nih. Bapak udah mulai nungguin. Doanya berarti yang satu umroh sendiri, sama yang satu lagi, cakep-cakep nih itu ya? Iya. Enggak Pak, bukan itu doanya Pak. Tadi pertanyaannya, coba ceritain doanya Kak Diki waktu umroh. Doanya mah pengen mobil. Pengen mobil yang bagus. Katanya kalau di sana jangan kasih yang jelas. Pengen mobil Palisade. Allah kasih. Alhamdulillah. Tapi rezekinya dari mana? Orang Palisade masa gitu harganya. Entah juga kekumpul gitu. Bener ada aja rezekinya. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Asoy banget ya. Bridging rating film yang ada di plasma. Oke, ini kita mau ice breaking dulu ini. Ini dia masalahnya. Ini dia masalahnya. Masalahnya di sini kita film ini nggak bisa di rating, guys. Ini underrated banget sih. Ditonton aja kagak bisa. Gimana ceritanya ada blooper dalam film? Ini film-film apa? Ini film yang memang IQ-nya kita di atas rata-rata. Di atas rata-rata baru kita ngerti. Bagi kita ya, bagi yang kita kenal banget GJLS gitu. Ini lucunya minta ampun gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang baru, film apa nih gitu kan? Masuk nonton GJLS, keluar biru pasti. Biru pasti. Ya Allah, apa? GJLS ibuku, jadi judulnya ini udah masuk akal banget. GJLS ibuku, ibu-ibu. Ratingnya berapa nih? Dari berapa? 110 aja. 1/10? Iya. 11. Sebelum inflasi. Enggak, menurut gue berapa ya? Ini breakthrough sih. Iya kan? Menurut gue pasti. Menurut gue gimana ceritanya film kayak gini lolos editing tuh gue nggak ngerti. Itu sih. Jadi berarti ada jenis komedi yang di Indonesia itu belum terkuak. Jadi setelah ini muncul di bioskop, ternyata terkuak. Ada jenis komedi yang mungkin istilahnya belum tahu tuh, mungkin ya kayak yang ada di GJLS ini. Jadi gue cuma kadang-kadang ngerasa ya, jadi mereka ya dengan komedi seperti ini, filmnya udah keluar seperti ini, orang akan expect mereka kayak gini terus nggak ya? Pasti. Capek bro. Pasti. Kalau di luar sana Indonesia kan nganggap komedi seperti ini udah sekte. Iya benar. Iya. Lalu bayangin kalau tiba-tiba salah satu dari mereka harus ke UGD, terus dianggap bercanda gimana? Ya gimana kalau Rispo sakit serius, dokternya kira bercanda gimana? Asli ada lagi sini itu ada lagi. Iya, rumah sakit ada lagi sini. Si Umay kan? Iya, Umay. Tapi yang belum nonton mungkin ada nanti di OTT mungkin tayang kali ya, gitu. Tapi emang ini menurut kita ya tidak bisa di rating. Tidak bisa di rating lah. Ini tidak bisa di rating. Ini dia punya kelas sendiri. Ibuku, ibu-ibu. Next. Tapi gua respect Panji bikin ini karena meningkat jauh dari Partikelir. 1 sampai 10? 8. Lagi Ramadan dosa gua bohong. Ramadan ini bulan puasa. Ya udah jujur ya. Ya udah 5 lah. Panji nih. Oke. Kan dia ngajarin, bikin aja dulu, bikin nanti yang lebih baik, ya kan? Bener. Kalau gua kasih 10 sekarang, dia merasa akan ada film yang lebih baik. Merasa puas. Gua memberikan temen gua ruang untuk bertumbuh. Asli. Iya. Jangan bikin dia cepat puas akan sesuatu. Ini sifatnya karya. Film itu kan karya. Jadi nggak bisa namain lagi gua kayak begitu. Nek. Aduh. Mohon maaf yang ini saya tidak nonton. Saya tidak nonton yang ini. Nonton nggak lu? Main kan? Main, Pak. Mohon maaf Diki, saya belum nonton. Nggak apa-apa. Kalau saya bilang mah jangan nonton, Bapak. Iya. Kenapa? Apa penyebabnya? Saya dari itu bawa sajen ya? Sajen, Pak. Jadi memang ini premisnya kita ada pawang hujan. Oh. 3 orang mahasiswa yang baru lulus susah nyari kerja. Aduh ngapain ya? Iya. Buat nyambung hidup, pacarnya si Oki bilang gitu. Ada pawang hujan. Pawang hujan nih. Udah pawang hujan bohongan aja. Nebak-nebak awalnya bener, lama-lama
Gitu. Astagfirullah, kamu baru pulang umroh, Dik. Ini syirik. Ini syirik. Ini syirik. Diki, ini syirik, Diki. Jangan framing, guys. Mungkin kita berakting aja sebenarnya kan kayak Tapi gitu. kadang gue mikir ya, kan kadang-kadang kan katanya sesajen itu kan apa yang disuka oleh arwah leluhurnya. Iya. Bener kan? Betul. Makanya ada yang rokok, nasi gitu kan. Iya, betul. Makanya ribet ya kalau Gen Z udah mati jadi leluhur ada sesajen. Matcha latte, anjir. Ribet banget ya. Ribet nggak lu? Kalau hujan ada butterscotch latte di bawah gitu. Ngapain lu? Ya, supaya nggak hujan. Tapi leluhurnya Gen Z. Ya, anjir. Atau di pojokan ada foam. Taruh aja situ, liquidnya lama-lama habis. Liquidnya lama-lama habis. Gokil. Ada nggak mau gini? Nggak mau. Pengen nonton ini, minta tiket Sela. Iya. Asli. Taunya lagu Dando apa gitu. Next. Agak lain. Wah. Agak Oke. lain. Menyala Mantiku ini yang udah kedua. Bagus. Tapi gue lebih suka yang pertama. Wah. Keren, gue appreciate. Gue lebih suka yang pertama. Iya, gue suka. Gue lebih suka yang pertama. Iya, lu lebih suka yang Agak pertama. lain yang rumah hantu. Iya sih, Gua kalau lebih suka. lu tanya gua Menurut keyakinan saya. aman lagi. Iya dong, aman. apa dong. Iya, Ya kan, iya. Sesama ini kan. Tapi Iya. tapi production value ningkat banget, Pastinya directing dong. Aco ningkat banget. Bertangan dingin sekali, Us. Ernest. Mantap sekali. Gila. Mas Dipat, mantap jiwa. Gus Bip. Oke Gus deh. Bip. Berarti 1 sampai 10? Sampai 10 8. 8. Aku. Agak lain 1 9. Oh iya. Aku juga masih cinta agak lain 1 aku. 8,5 deh dari aku ya. Ya udah gue 8,7 deh. Masnya gimana sih? Masnya gimana? Kalau begitu itu aja. Saya 8,5 ikutin lagi. Enggak, gua suka karena film keduanya nggak ada hubungan sama film pertamanya. Jadi seger terus. Beda universe kan? Iya, Iya. tapi mereka berempat. Iya, tetap mereka Cuman berempat. terjadi, oh itu menarik. Iya. Mereka kepikiran yang begitu. Iya. Aco mantap juga, Aco. Mantap. Muka dia, Aco. Next. Singlenya Radit. Lu mau, ini Ramadan nggak boleh bohong ya. Ya, Gue udah pernah ngomong sama Radit tapi ini, gue nonton ini, walk out gue. Aduh katanya. Bapak beneran ini, Beneran. bukan yang Karena nge-punchline. lapar. Karena lapar. Karena pada saat itu belum jadi istri, jadi pacar lapar. Oh iya dong, itu Iya. skala prioritas itu. Skala prioritas. Walaupun kita senang sama filmnya, tapi Set. ya yang kita lapar. Set, betul. Oh udah deh. WO. Ya, yang Bukan karena jelek. Tapi- Bukan karena jelek. jeleknya di bawah tadi tuh. Iya enggak, gua walk out itu. Jadi gua nggak tahu kan kalau lo mau bilang film jelek atau bagusan harus nonton sampai habis untuk menyimpulkan. Apa tapi tidak sampai habis. Sampai habis. Jadi gua belum bisa bilang itu jelek. Nah, tapi Gua keluar. Jadi gua nggak tahu film ini jelek apa bagus, belum tonton lagi. Jadi gua belum tahu. Masa iya Bapak kan nggak harus sampai habis ketika first impression deh. First impression masa nggak dapat dari First impression pertama? filmnya mahal. Mahal filmnya. Bukan dari range harga yang saya tanya dari kualitas. Bukan, filmnya mahal, kelihatan mahal, syutingnya naik jet, apa gitu-gitu mahal, ada scene clubbing, mahal filmnya. Iya, maksudnya first impression yang Bapak rasakan sebagai penonton. Wah, apa sikap Bapak setelah Bapak nonton? Ini ekspresi Bapak apa yang setelah Bawanya kesedih nih, agak sedih tapi. Ini gue pernah, Babe main di sini kan almarhum. Almarhum Nah, gue ada. nonton di situ gue kayak, ini orang jadi pemain film nih. Gue gitu. Karena di antara bertiga itu, menurut keyakinan saya, Radit di semua film dia jadi Radit aja. Buat gua. Dia jadi Miko ya, jadi Radit, iya. jadi Radit gitu. Minggu. Panji jadi Panji aja. Nah, Babe di situ jadi karakter menurut gua waktu itu. Dan di situ lu ngeliat kan sebabnya untuk ini aktor, dia aktor pasti dia bisa. Aktor langsung melesat ini pasti. Nggak 1 fair. per 10? Lu dulu deh. Bapak, saya hostnya, Bapak ke sini, karena Pak Billy kesini lagi. Single kan satu dah. Allah, ini mulutnya Masya Allah. Beneran. Enggak. Filmnya ini bukan Radit yang direct kan? Apa Radit yang direct ya? Bukan dong, bukan Diang Darat. Pokoknya film Niko yang baru Diang Direct kan, baru kan? ya udah deh 5 dah. Ya Allah, Pak. Ya udah 10. Ya udah, makasih 10. Emang ini support sama temennya nih. Iya, bener. Jadi saya memaksa dia karena ini bulan Ramadan kan harus kasih yang baik-baik. Tapi jujur gak tadi? Nah, jujur. Jujur?
Jujur. Terus 10 kali nonton lagi baru. Oh enggak, ini 10. Ini 10. Oh, ini aku suka. Ini 10. Scene one take oke-nya aku suka sekali Ini yang dia 10. lagi marah-marah itu. Bagus, Benedion. Asli aku Ratanya bagus. nonton di bioskop ini sama ponakan-ponakan aku. Gue nonton ini di mana ya? Satu baris depan gue tuh keluarga Batak. Jadi pas ada gitu. Bangga. Lanjut. Pemimpin suku di Padang. Apa tuh? Datuk. Enggak. Gue nggak ngeri ini sedap. Ya. Adegan pembukanya kan ada upacara adat. Ya. Musik gitu kan. Iya. Dung 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 dung. Iya. Gitu di satu row depan gue. Oh iya. Gini. Oh, bentotor dia. Iya gitu. Kayak happy gitu. Happy banget ya. Jadi memang kayak gue tuh melihat sebuah pola. Lo kalau mau filmnya laku, emang jadi harus filmnya tuh harus dirayakan rame-rame. pasti ya. Iya, begitu. Celebrate ya. Iya. Tapi ini oke lah, ini oke ini. Ada 9,9 deh. Iya, ini aku juga suka. Supaya tetap ada ruang buat berkembang aja. Baik banget di bulan Ramadan, makasih banyak. Bener. Makasih banyak. Jadi kan si Benny kan udah habis. Dan teman-teman saat ini, nih, jadi buat kalian yang gak nyampe, kalian kan Bekasi, Cakung, Jakarta, Bekasi, Cakung. Kalau dia, beliau udah tinggal di Amerika. Dia pernah memakan spaghetti aglio olio yang ternyata dimasak dengan menggunakan mie. Itu mah iya dong. Aglio, Spaghetti ya? Spaghetti, pasta penne. Pasta Beda. penne? Iya, pasta penne. Iya. Kamu kenapa makan mie? Pakai mie saat itu. Apa sih lu nanya apa sih? Dia pernah makan spaghetti aglio bukan. yang ternyata dimasak dengan menggunakan mie. Harusnya kan pakainya spaghetti. Salah. Ini cerita benerannya. Ceritanya kayak gimana? Ceritanya gue kan gue di sana kan itu tuh lagi lapar banget, nugas malam. Oke. Aduh pengen spaghetti gitu kan. Iya. Nah gue kan berasumsi karena biasa pesannya di Indonesia, mayoritas makanan halal kan. Iya. Nah gue tuh baru tahu di sana itu kalau masak spaghetti kadang-kadang itu dipakein wine, pakein anggur. Iya dong, masih betul. Kok tahu lu? Ya kan gua orang hotel dulu. Oh iya benar. Iya, gua lama di yang hotel. gitu kan. Pasti Fleming. Nah, terus gue kan, ini gue jujur ya, gue tuh emang nggak pernah ngerasain alkohol tuh kayak apa kalau diminum. Keren banget sih. Iya gitu. Hebat. Sedikit pamer ya. Pamer sih. Enggak, intinya gue makan. Kalau lu ngomong gitu depan gua, lu kayak asli pamer banget. Intinya gue makan spaghetti itu lagi nugas gitu, terus kayak kenyang enggak, makin fokus enggak, kayak agak kelingan gitu gue. Kayak agak kelingan terus kayak pengen joget gitu. Pegang spaghetti muter-muter table gitu ya. Dari mana lah? Aja lah di kamar. Di kamar depan komputer lagi gambar. Oh, begitu. Asik. Keren. Episode Ramadan. Iya, maksud itu tadi cuman Enggak. Pesan moralnya adalah bacalah apa yang mau lu pesan. Iya. Karena bahasa Itali gitu kan. Terus ternyata gue lihat lagi menunya itu kan digital gitu. Ternyata di samping menunya ada logo tetesan gitu, kayak tetesan air. Apa tuh artinya? Ternyata mengandung alkohol. Jadi kalau ada pala babi artinya mengandung babi. Ya. Kalau ada topi koki artinya kokinya menyarankan mesen ini gitu kan. Iya. Kan orang hotel masa nggak tahu? Ya nanti kalau ada yang recommended kan gambar-gambar ini. Enggak, topi koki. Iya biasanya ada gambar jempol juga. Topi koki. Rekomend. Ini berarti ini kokinya di sini. Ada kokinya lagi begini gitu. Iya. Tahu nggak dia begini kenapa? Apa? Lagi tawaf. Itu gua. Jangan di callback. Itu ternyata gua. ada logo tetesan airnya gitu. Logo tetesan air kamu tidak melihatnya itu. Tidak melihatnya, ternyata seperti itu rasanya. Dan gua makanya rasanya kok agak kecut. Sebanyak apa yang digunakan wine itu? Katanya sih white wine ya. Iya memang. Tapi kalau badan lu tidak pernah terintoksikasi kan sedikit aja langsung berasa banget. Iya. Celeng. Dari gambar celeng gitu. Iya. Mana-mana. Tidur di situ. Tidur. Oh, gampang bikin dia ngantuk ya. Jangan dong. Gini aja. Jangan. Batternya aja banyakin gitu kan. Iya, Kasih keju tutup gini makan dah gitu. Apa kabar nih? Tapi Bang Jan ya pernah dapat tawaran di Metro TV teman-teman sebagai host acara ke Jepang yang acaranya itu bernama
Kokorono Tomopop. Wih, udah lama banget itu. Iya, soundtracknya itu. Iya benar. Dan katanya lagu itu cuma terkenal di Indonesia. Di Emang Jepang iya? nggak terlalu katanya. Bener juga sih. Siapa penyanyi itu cewek? Iya. Gitu kan? Gua apa liriknya tapi nadanya gitu kan. Iya, dia nadanya betul. Itu acara tahun lama banget 2014. 2014. Iya. Dan memang syutingnya di sana Jepang. Di sana. Jadi konsepnya tuh lucu banget. Aduh, ini menurut gua pemerintah pariwisata contek dah idenya bagus banget. Jadi Kementerian Pariwisata Jepang pengen memperkenalkan budaya Jepang ke negara-negara lain. Bagus. Nah, caranya adalah dia nyari vendor untuk bikinin apa ya? TV show. TV show. Nah, terus pitching lah, orang-orang pitching kan. Yang pitching waktu itu yang menang adalah Sony Music Indonesia sama Metro TV. Idenya adalah ada sahabat pena. Tahu nggak lu sahabat pena? Lupa ingat gua. Kalau makan pasta sahabat pene. Yang tadi lo yang kasih tau gua. Iya. Oke. Menang pitching bikin konsep bahwa kayak ada sahabat pena, satu orang Indonesia namanya Tomo, satu orang perempuan dari Jepang namanya Kokoro. Nah, terus mereka bertukarlah surat-surat gitu kan. Gua berperan jadi Tomo, gua audisi jadi Tomo. Terus akhirnya Tomo terus kayak, ya udah Tomo ke Jepang aja, saya Kokoro ajak untuk lihat-lihat Jepang gitu. Jadi acaranya gitu. Udah, gua ke sana terus kayak syuting, lihat apa gitu. Kemana aja tuh selama beberapa hari? Sebulan. Jadi Masya Allah. Masya Allah, jadi WNI dong sono. WNI. Iya, warga negara itu. Oh enggak. Jangan asal. Aduh, bagus banget. Gue tadi mau ngomong tau nggak? WNI gue bantuin tadi. Iya. Warga negara Inagasimasu gitu. Tapi kan warga negara Irasemase. Irasemase boleh. Masa pantrenya warga negara itu? Iya, warga mana ya? Warga negara itu. Gitu kan banyak kan orang yang nggak tahu sama ituannya lambang-lambangnya gitu. Ya gitu lah. Negara-negaranya. Guys, suci 5 dan suci 1. Keren. Dipencet mulu ntar pada datang semuanya. Tuh lihat tuh, udah pada banyak tuh yang datang duluan itu. Kalau mau nonton masih ada di YouTube, search aja Kokorono Tomopop. Lu Kalau bisa kita melihat. tayangin di sini Iya. cuplikannya kira-kira apa yang kamu rasakan? Selain malu nggak? malu. Gue gendut banget waktu itu, lebih gendut dari ini. Oh iya, Karena di sana makannya enak banget bro. asli. Enak banget. Kamu di sana saat itu nyari makanan yang Nih. halal food saja atau yang apa aja dah? Kan gue udah tahu buta itu babi artinya, jadi nggak gue makan. Yang buta mata hatinya. Yang babi mata hatinya. Itu nyanyi. Tapi di sana beef ball kayak Yoshinoya, Iya. itu ada reguler, large, jumbo. Ada mangkoknya gede banget bro. Dan gue makan yang gitu, terus gue tambahin sama telur mentah gitu-gitu. Dan di sana kan dingin. Iya. Dingin tuh lapar mulu. Pasti di mana? Gua Megah tuh. mantap. Badan udah kayak gapura dah. Jangan gitu, ada joke. Parah lo. Gua mah tebing kata dia. Tapi Bang Rian nih dia sangat ngefans dengan Bang Ridwan Remin dari Bogor. Dan nontonnya streaming saat dia lagi di Amerika. Iya benar. Seneng ya sama dia. Gue juga seneng, dia penulisannya bagus banget, mantap jiwa. Tapi dia pernah nonton gue live. Nggak tahu ah? Gak ketawa. Emang manusia anjing itu Enggak, tapi besok gue ketemu langsung kan. Tapi dia bilang dia menganalisa. Iya, betul. Jadi yang suka dia analisa tuh katanya, ini lu yang bener, lu yang ngomong ya. Iya. Dia nganalisa gua, Soleh Solihun, sama siapa. Jadi dia nonton kadang-kadang gitu. Kasih tahu nggak, lu punya beat mangkok dulu? Kok tahu sih beat mangkok? Iya. Coba gimana? Belum ada yang tahu nih beat mangkok. Gue tahu. Di ini ya, lokal stand up deh. Iya. Mangkok. Aneh tuh. Mangkok. Mangkok. Tahu nggak beatnya apa? Lo coba ngomong mangkok deh. Terus lo. Jadi gua premisnya adalah nama-nama tuh aneh, kalkulator tuh aneh. Kalau lu ngomongnya sekali itu nggak apa-apa. Kalau lu ulang-ulang, lama-lama maknanya hilang jadi bunyi doang dan lu bingung kenapa namanya kalkulator. Ini mangkok. Oh, ini mangkok. Ya lama-lama lu mikir mangkok. Aneh kan? Aneh ya? Aneh. Tapi cuman gue yang bisa bawain. Lu nggak ketawa kan? Cuman gue yang bisa bawain. Tapi saat itu dia lucu banget, men. Gue nonton dan bawain. Gue tahu kan, beat lu punchline-nya apa? Kemana itu punchline-nya? Ya, pas punchline gue lagi pipis tuh. Tapi gue tahu, gue nonton. Si ada nonton stand up punchline pipis. Iya, tapi gue ada. Gue lagi nendangin lolok habis sebelum gue.
Iya. Gue bisa tenang lo, tenang aja tenang. Udah lah, aku balik aja lah, balik ya tuh. Oh ya aku balik Medan aja lah gitu. Jangan lo kalau bisa mah langsung mati Tapi aja Lolok baik loh. Lolok baik banget karena Asli enggak, respect. aku masih ingat karena tahun 2013 aku tur stand up judulnya Take a Closer Look, nama turku dulu. Oke. Ke Medan, aku ngebom aku di Medan. Memang paling berat, paling susah itu. Nah, yang nenangin gue Lolok. Gak apa-apa bang, santai bang, gitu. Makasih Lolok. Makasih Lolok gitu. Terus dia ngebom. Lu yang nenangin. Gak apa-apa. Karma baik berputar. Makanya kita jangan coba nenangin orang komika-komika yang lagi ngebom. Tapi ya, komika yang merasakan habis ngebom itu kayaknya nggak mau menyentuh hal-hal yang berbau stand up selama bertahun-tahun itu. Pasti itu. Gini nih, sebenarnya lu sekalinya jadi stand up comedian, jadi komika, lu akan terjebak di pola tidak bisa tidur. Ya. Lu mau manggung deg-degan, gak bisa tidur. Ya. Lu ngebom pulang resah gak bisa tidur. Tapi kalau lu pecah banget euforia, gak bisa tidur. Benar. Itu kayak aja kita di tweet. Iya kan nyari kan gitu. Asli gue diomongin. Iya, tapi ngebom juga. Kenapa gue tadi kayak gitu ya? Kenapa gini? Asal nggak nyebutin nama gitu, tapi dia nge-tweet. Kemarin ada tuh yang bawain ini nggak lucu. Gue tuh, itu gue tuh. Iya. Parah. Soalnya dia ngupload foto gue. Dia nggak nyebut nama tapi ngupload foto gue. Itu gue kali. Iya. Kalau nggak salah tuh namanya tuh yang pernah ngupload gue kali itu namanya Syawila namanya. Ingat nama usernya? Iya, nama Syawila tapi Nawila kali. Jangan, udah rame tuh kamu pencet udah banyak. Ada apa sih tuh Nawila? Ini. Iya, boleh dong diceritain. Aku dari tadi membaca itu Nawila. Insya Allah. Di Kepang 2 begitu lucu amat sih. Karena tadinya mau pakai logo Wendy's harus bayar. Agak mirip ya. Ada antara dia, logo Wendy's atau logo Sour Sally. Itu ada tiga. Iya, Sally, betul. Sama agar-agar tuh yang. Iya, udah apa sih? Ini maksa banget loh apa-apa. Apa sih? Lebaran 2026 ini insya Allah akan jadi film layar lebar kedua saya. Masya Allah, amin. Keren banget. Ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia di hari Lebaran. Akan tayang berarti udah jadian tayang banget itu. Udah tayang banget deh pokoknya sama tamu deh. Iya. Gua ngelawak dia serius. Gua serius dia ngelawak. Iya oke. Emang akan tayang ya. Akan tayang. Jadi kan gue bersyukur banget Lebaran 2025 ada film Jumbo. Iya. Kemudian gue di situ menyaksikan bagaimana ternyata banyak sekali keluarga Indonesia mencari tontonan, merindukan tontonan yang bisa ditonton rame-rame di bioskop. Bener nggak? Nonton Jumbo nggak? Betul. Di bioskop gue tonton. Di sekarang lagi tayang di Netflix kan? Iya benar. Iya, tapi gue nonton juga. Ya udah karena itu gue jadi kayak, mau dia bikin film keluarga lagi. Nah, alhamdulillah sama Visinema Studios lagi sama produsernya juga sama yang bikin Jumbo. Jadi ini adalah film bukan animasi. Film catat ya, takutnya kalian mikirnya ini animasi juga. Enggak, ini bukan animasi. Ini film live action. Ya. Tapi karena sutradaranya saya, sutradara animasi, ya masa nggak ada sih dikit-dikit, ada lah dikit-dikit. Seru banget sih. Masa udah begadang-begadang di Pixar, masa nggak ada dong? Pasti ada dong. Kan kagak keterima saya, Pak. Di Disney? Kagak juga. Kita dapat informasi Bapak begadang-begadang di depan Pixar katanya begitu. Iya, bikin tenda saya. saya mau magang gitu. Saya sampai sekarang tuh terlalu ngefans sama yang ini nih. Itu nih Pak. Yang Pixar. Lo ngerti nggak? Lampunya maksudnya? Iya, lampunya. Iya, dia kejek. Jelek. Seneng banget sih aku. Itu kalau barusan dipotong, disebarin, di viral, orang nggak ada yang ngerti ngapain itu. Ngapain Rian sama Diki ya? Gitu. Balikin ya. Iya, balik lagi ke situ. Nabila. Ya udah, film. Film tapi ini bukan animasi. Bukan animasi. Tapi kamu menjanjikan adalah sedikit-sedikit. Karena ini film keluarga. Ini film keluarga adaptasi ini bedanya. Adaptasi dari sebuah novel anak judulnya Nawila. Karya Ibu Reda Gaudiamo. Ini bukunya tuh sebenarnya ada 3, tapi yang gua filmin bareng Visinema Studios ini film pertama. Pesan apa yang ingin disampaikan dari film ini? Film ini akan mengajak lu ingat rasanya jadi anak-anak. Ingat rasanya jadi anak-anak. Bukan yang makan bakmi babi tentunya, tapi jangan. Nggak usah ya. Iya. Pernah anak-anak kan? Pernah. Pernah anak-anak. Ingat nggak rasanya? Lupa rasanya. Main sama teman kecil. Ingat.
belajar baca, nerbangin layangan, main kelereng, dibonceng sepeda mama, baca-baca buku, ya kayak gitu-gitu. Jadi film Nawila ini menceritakan seorang anak umur 5 tahun namanya Nawila. Dia tinggal di sebuah gang kecil di Surabaya tahun 68. Tahun 68. Jadi memang filmnya latar tahun 68. Latar lampau. Ih, seru banget sih Latar lampau. Gitu. Film ini karakter utamanya umur 5 dan kita melihat dunia dari kacamata dia. Point of view seorang anak umur 5 dan bagaimana sebenarnya kejadian di sekitar kita waktu kita kecil kan kejadiannya apa adanya. Orang dewasa yang terjadi, kehidupan yang terjadi gitu. Cuman kan lu inget dulu bahwa ini kalkulator doang, tapi waktu lu umur 5 lu ngeliat ini kayak komputer tercanggih gitu. Ya kan? Bener gak sih? Iya. Penggaris yang 30 cm, jadi pedang gitu kan. Lu punya lensa melihat dunia yang sekarang udah nggak ada. Sekarang mikirinnya pajak gitu kan. Iya sih. Sedih kan? Iya sih, betul. Sedih kan? Nah, sedih gitu. abis. Sedih banget. Nah, Nawila tentang itu. Oh, itu seru banget. Siapa kamu yang apa maksudnya? Apa? Pasti gue mau apa ya tadi ya? Siapa yang ide cerita ini? Karena memang produsernya Mbak Anggia Karisma sama Mbak Novia Puspasari sama gue juga emang udah suka bukunya. Kemudian kita yaitu setelah Jumbo pengen lagi memeluk penonton semua umur gitu. Bisa anak sama orang tuanya nonton atau orang-orang kayak kalian nih yang dipaksa dewasa. Sebelum waktunya dipaksa dewasa karena tuntutan ekonomi. Apa? Tuntutan ekonomi. Betul. Kebutuhan segala macam dipaksa untuk berpikir realistis tentang betul. Oh iya. Nyari cerita yang kayak gitu. Nah, pas ketemu novel Nawila ini dia gitu. Ini gitu. Film kalau Jumbo tuh kan bilangnya film untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Iya. Nah, itu mantra itu pengen gue bawa lagi untuk bercerita lewat Nawila gitu. Keren banget sih kalau begitu. Berapa lama pembuatan Nawila ini? Film pertama saya 5 tahun. Film kedua saya 5 bulan. Oh, jomplang banget Pak. Jomplang banget. Karena kan emang live action kan animasi kan relatif lebih lama. Emang kan dibikin satu-satu per frame kalau animasi. Pak, aku pernah dengar yang di luar sana katanya kalau bikin film animasi itu, kayaknya ada yang dari titik-titik mulut begini dulu, ada yang didubbing. Ya ada. Kalau yang titik-titik mulut itu kayak film Avatar gitu. Oh begitu. Jadi ada aktornya, terus dia memang dititik-titikin, nah titik-titiknya ditangkap sama komputer, nanti titik-titik itu bisa diterjemahin ke dalam karakter yang mau dia taruh, yang si makhluk-makhluk biru itu. Karena udah kerekam titik-titiknya, ya ntar gerakannya akan sama. Disesuaikan. Kayak yang lagi mainin itu. Gitu. Indonesia udah ada belum Pak teknologi kayak gitu? Udah ada? Ada. Wih, Indonesia mantap jiwa. Ada. Keren. Tapi gue nggak mau sebut karena itu film saingan di Lebaran. Tapi ada. Ada. Wah, berarti mantap juga pertanyaan gue. Berarti mantap juga. Judulnya. Di film ini yang main siapa aja? Ada 4 aktor anak. Aktor anak. 4 aktor. Yang menjadi Nawila ini namanya Luisa Adrena. Terus dia punya 3 sahabat, Farida, Dul, sama Bud. Temen gang main. Gangnya dia. Farida itu Freya Mikaela, terus Arsenor Rafiski itu sebagai Bud. Dul itu si siapa namanya? Azami Shauki. Oh iya. Terus yang dewasanya yang jadi orang tuanya ada? Ada. Ya. Dia gak anak-anak doang, ada orang tua. Gitu. Ibunya itu berperan sebagai namanya Irma Rihi. Itu aktris nominasi FFI untuk Woman from Rote Island. Wow. Terus ini ada udah lama banget nggak main film lagi comeback-nya di film gua. Siapa? Jadi bapaknya Junior Lim. Asli. Main film lagi doi. Lupa. Junior, kalau udah ngeliat orangnya baru gue ya. Terus ada Ibu Ira Wibowo. Tante Ira mah aku kenal. Oma Ratna Rianti Arno. Wow. Rame lah pokoknya. Kamu juga ada gak di satu scene gitu nyempil dikit? Enggak lah, gue mah gak narsis kayak Aco gitu, enggak. Kenapa sih? Jadi tukang minuman. Aco, peace, love you Muhadi Aco. Enggak, karena gak cocok. Kan itu era jadul gitu kan. Bapak juga udah danin ini. Muka gue kan muka orang megang iPhone banget. Harusnya ngomong gitu orang lain. Oh iya benar. Air laut siapa yang ngasinin Bapak? Apa? Iya benar. Iya. Bener. Tapi enggak lah kalau ada tawaran lagi untuk berkiprah di dunia acting lagi, kamu bisa nggak ya? Gue lupa rasanya acting sih.
Asli. Mau tapi mau. Tapi mau ya. Tapi cocoknya jadi apa ya? Oh, terakhir gue main di filmnya Aco Henry, Suka Duka Tawa. Suka dong ketawa, kamu main, aku belum nonton. Gue jadi host stand up. Jadi si Tawa kan ikut acara stand up di TV, gue hostnya. Ya tapi itu masih di zona aman Bapak. Ketika Bapak ditawarkan karakter yang wah ini full drama, tidak ada yang cekak-cekik, wak nggak ada. Bapak full drama menangis. Boleh. Tapi full dramanya bentar aja, besok gue digigit zombie, gue jadi zombie. Boleh. Bapak bikin film sendiri, yang kerja sama orang lain. Film Nawila ini akan tayang kapan dan di mana? Lebaran 2026 di bioskop. Lebaran. Ngomong dulu dong ke kamera. Lebaran 2026. Lebaran 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Serentak semuanya. Nawila di seluruh bioskop Indonesia. Kita masih TWS udah berapa menit ini ya kita ngobrol? Bang, ada keinginan untuk mengadaptasi film luar menjadi film Indo nggak? Oh ada. Beneran Bang? Ada. Apa? Charlie and the Chocolate Factory. Wow. Charlie dan Pabrik Coklat. Brad Pitt. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Alpen Bangunan. Enggak, gue pengen karena menarik banget. Kan premisnya kan ada 5 anak kepilih dapat tiket karena mereka makan coklat, mereka bisa tur ke dalam pabrik coklat ajaibnya si Willy Wonka, ya kan? Terus anaknya itu beda-beda. Anaknya ada yang bandel banget, ada yang gini. Ternyata yang menang anak yang paling baik hati diwarisin pabriknya. Gue pengen aja gitu, pengen itu bikin jadi konteksnya lokal gitu. Jadi pabrik dodol. Iya maksud gue. Jadi Indonesia sekali, betul. Iya, jadi jajanannya tuh macam-macam. Karena gini, karena kalau lu nonton filmnya nggak? Gue sih nonton, tapi jadi nama-nama coklatnya tuh aneh-aneh. Dan ternyata pas lu lihat di pabriknya, dibikinnya tuh aneh-aneh. Kayak whipped cream. Whipped cream itu kan cambuk. Ternyata cara bikinnya ada sapi dicambuk. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak lucu-lucu gitu kan. Asli. Kue Indonesia tuh menurut gua namanya lucu-lucu banget. Apa sih? Apa aja? Harum manis. Asli, itu mah harum manis banyak banget tuh. Ada kue talam, kue pepe, kue abuk, dan segala macam. Kue cubit. Tapi nggak kebales ya. Itu dia. Lucu kan? Lucu kan? Terus anak-anaknya tuh anak-anak Indonesia yang bandelnya gitu. Wah, itu asli menarik banget kan? sih. Pengen gua remake gitu. Remake itu ya? Lo yang main ya? Jadi yang punya pabrik ya? Gue sih siap banget, gue pasti lock semuanya itu jadwal gue pasti gue ada aktor. Diki dan pabrik dodol 2 litat. Asli, siap. Oke, ada ini nggak? Udah mulai minta-minta nanti aja next dulu. Kebiasaan apa Bang yang sampai sekarang masih suka dilakuin kalau lagi kumpul sama keluarga Bang? Keluarga sendiri ya Bang? Kebiasaan. Tips ya Bang? Gue tuh di kawinan paling malas banget diajak ngobrol sama saudara jauh. Tipsnya adalah lu cari meja air putih, jangan ambil 1, ambil 2. Kesannya lu mau ngambil buat orang lain. Jadi gini, tante, sana dulu ya. Gitu. Iya bener. Gitu. Sumpah. Wah, nggak akan diajak ngobrol lu. Nggak akan ditanya kapan nikah, kapan hamil. Standby, pegang aja terus. 2 gelas air. Kesannya lu mau ngambilin orang. Jadi nggak enak kan gitu. Oh, dia kan akan tahu. Oh, dia lagi ngambilin orang air. Jadi gue nggak akan ngajak ngobrol lama-lama gitu. Ada kan lu begini ngomong sama ibu-ibu tante, mau ngambil? Tante udah perhatiin dari tadi. Kamu datangnya sendiri. Emang kamu nggak ngobrol sama saudara jauh kan? Tante ngeliatin kamu dari tadi. Tapi boleh dicoba itu. Tips dari gue. Oke Bang, boleh. Kadang gue juga menghindari sekali. Kadang energi gue tuh suka habis gitu kalau di situ karena terlalu rame, energi gue habis tuh. Ini rame, belum ngantri jupa sup kan. Aduh panjang banget, gila. Pas gue nyampe udah gak ada supnya, cuma jupa doang, gila. Rotinya doang. Asli gila kata. Messi. Jupa lagi. Gak relate ya. Udah terlalu tua. Muda banget ya. Jupa Messi kembali. Kapan bikin spesial show sendiri Bang? Insya Allah akhir tahun 2026 ini. Wih, keren banget. Boleh di. Nggak boleh. Akhir tahun lah. Kan gue udah salaman sama Jegel. Gue bilang, gue bikin spesial show. November. Enggak, gue bilang kalau Jumbo 4 juta penonton, gue bikin spesial show. Ini Jumbo 10. Iya, makanya harus ditunaikan. Betul kan? Nazar, kalau nggak dosa itu mah kalau nggak jadi. Insya Allah ya, teman-teman. Doain ya teman-teman ya. Nanti ada pengumuman. Bulannya udah ada. Hah? Tapi akhir tahun. Akhir. Oke. Habis sudah. Terima kasih.
Kita foto dulu ya. Boleh dong sekali lagi promo Nawila dong sekali lagi. Oh iya, Promo oke. Nawila sekali lagi. Jangan lupa Lebaran 2026 ke bioskop nonton Nawila dan rasain hashtag jadi anak-anak. Ini ajak semuanya bapak, ibu, Wah, anak, cucu, ponakan semua. semuanya bareng-bareng karena ini aman untuk semua umur. Semua umur aman. Iya, pokoknya kita foto dulu ya. Pakai itu. Ini Polaroid. Selfie. Bukan saya yang Oh, fotoin. gua doang. Ya udah. Oke deh. Kayak betul yang terbaik. Asik Nawilanya keren banget deh. The best deh. Foto zaman dulu biasa. Digoyang-goyang. Tuh. Yang ini bang, yang ini yang digoyang, ini diam. Astaga. Ya kayak gitu ya. Putih amat gua. Belum jadi. Gua kira skincare gua berhasil. Enggak, men. Putih bener gua. Belum tak keluar. Apa ini? Fotonya keluar. Dihitumin kayak jawaban ujian. Bukan. Di tanda tangsel di sini ya. Tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Wah, ada tuh. Wih, mulai kelihatan. Kayak busuk-busuknya pemerintahan. Enggak, mulai. Mas kalau mau ngomong gitu biar jauh deh nih. Jadi kalau TikTok Mas sendiri. Kalau satu TikTok dikasih caption Mas sendiri. Tadi Mas itu ada sayanya tadi yang ngomong gitu. Terima kasih, Bang Rian, terima kasih. Jangan lupa saksikan Nawila di seluruh bioskop Indonesia Lebaran 2026 ya. Iyo, Serentak di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Sandik. Bye bye. Bye.